Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini sudah sampai kepada materi teknis, yakni kalender pendidikan. Setelah sebelumnya kita masih berkutat pada teori-teori tentang perencanaan. Nah, mudah-mudahan materi ini nanti bisa menjembatani pemahaman dari berbagai macam penyajian materi pembelajaran. Ini saya sengaja sajikan lewat video, meskipun video sederhana. Mudah-mudahan bisa menjembatani pemahaman penyampaian saya terhadap sampean semua. Kalender pendidikan, berbicara tentang kalender pendidikan ini menjadi acuan di dalam membuat perangkat pembelajaran lain, semisal RPE, Rota, Romes, Silabus sampai kepada RPP. Ini patokan utamanya adalah kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini waktu kegiatan pembelajaran selama 1 tahun. Jadi pembelajaran selama 1 tahun itu direncanakan dan dituangkan di dalam perangkat yang namanya kalender pendidikan. Apa yang termuat di dalam kalender pendidikan itu? Di antaranya adalah permulaan tahun ajaran. Permulaan tahun ajaran ini biasanya ditandai di minggu pertama atau minggu kedua pada bulan Juni. Jadi jelas dari dulu dimulainya permulaan tahun ajaran adalah bulan Juni. Kemudian selain permulaan tahun ajaran di dalam kalender pendidikan itu tentu yang penting adalah memuat minggu efektif belajar. Minggu efektif belajar itu di dalam aturannya minimal harus mencakup 34 minggu dalam setiap semester atau maksimal 38 minggu di dalam setiap semester. Jadi di dalam membuat kalender pendidikan harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip yang sudah dibuat. Dan ada lagi, yakni waktu pembelajaran efektif. Di dalam kalender pendidikan memuat waktu pembelajaran efektif selama 1 minggu. Kalau dulu waktu pembelajaran efektif itu bermakna berapa jam pertemuan dalam setiap minggunya. Misal 32 jam pelajaran sampai 38 jam pelajaran. Berbeda satuan pendidikan, berbeda tingkatan, itu beda lama pembelajaran efektifnya. Dan yang terpenting adalah di dalam kalender pendidikan harus memuat hari Minggu. Jadi itu, kalender pendidikan adalah proyeksi kegiatan pembelajaran selama 1 tahun pelajaran. Apakah kalender pendidikan itu dibuat untuk 1 semester? Tidak. 1 semester itu hanya separuh dari tahun ajaran. Sedangkan kalender pendidikan dibuat untuk 1 tahun ajaran atau 1 tahun, bermakna 1 tahun. Apa sih tujuannya dibuatnya kalender pendidikan? Yakni sebagai kerangka acuan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan dalam kurun waktu 1 tahun atau 1 ajaran. Bagaimana kalau tidak ada kalender pendidikan? Tentu kita tidak tahu kapan hari liburnya, berapa jam saya ini jadi guru, masuk berapa minggu di dalam 1 semester. Tentu tidak tahu kalau tidak ada kalender. Maka kalender pendidikan
pendidikan itu adalah gunanya sebagai kerangka acuan di dalam menyelenggarakan pendidikan dalam satu. Dengan adanya kalender pendidikan, guru menjadi jelas kapan dirinya libur, kapan dirinya tidak belajar, kapan dirinya kerja, dapat berapa jam dalam satu semester, menjadi dimengerti karena ada kalender pendidikan. Yang pertama, harus mengacu kepada Kemendiknas maupun Kemenak. Biasanya dalam setiap awal tahun ajaran baru, Kemendiknas maupun Kemenak, baik itu lewat kementerian di bawahnya atau dinas di bawah naungannya. Contoh semisal kantor Kemenak Kabupaten Lamongan, dinas pendidikan kabupaten, biasanya akan mengeluarkan apa yang namanya kalender pendidikan. Dan bedanya dengan di pusat, biasanya ditambahkan, disesuaikan hari-hari liburnya dengan ciri atau khas daerah. Misal dinamakan tanggal sekian, bulan sekian, itu biasanya hari jadi namungan. Sekolah diwajibkan wajib untuk ikut event hari jadi nasional, hari jadi Kabupaten Lamongan, maka ditulis di kalender pendidikan itu sebagai hari pekan efektif fakultatif. Siswa tidak mengurangi pelajaran, tapi tetap masuk sekolah, ikut serta dalam event hari jadi Kabupaten Lamongan. Begitu sebisa. Yang kedua adalah menentukan minggu efektif, minggu tengah semester, libur antar semester, serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan. Nah, menentukan minggu efektif itu harus dimulai dengan awal permulaan semester. Biasanya awal permulaan semester itu adalah minggu kedua bulan Juni. Kemudian ditetapkanlah libur tengah semester. Libur tengah semester itu biasanya adalah satu. Nah, kemudian libur semester itu aturannya adalah libur semester itu dalam 1 tahun itu ada 2 minggu. Kalau dibagi menjadi 2 semester, maka liburnya semester 1 minggu, semester 2 1 minggu. Ada libur antar semester serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan. Nah, ini kembali kepada jumlah minimal minggu tadi. Minggu pembelajaran minimal adalah 34 minggu, maksimal adalah 38 minggu. Yang ketiga adalah menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur umum maupun agama. Ini di kalender sudah jelas. Libur umum, hari buruh, Isra Mi'raj, menaikkan Isa Al-Masih, hari raya, dan sebagainya. Yang keempat adalah menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan pengembangan diri, baik ekstrakurikuler maupun hubungan dan konseling terpadu. Tentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif serta hari libur fakultatif. Yang keenam, merangkap kalender pendidikan selama 1 tahun telah ditambah kalender pendidikan per semester dan per bulan dengan rapi dan telah diteliti oleh tim rumus kalender pendidikan. Ini adalah cara
penyusunan kalender. Apakah kalender pendidikan itu siapa yang buat semua? Apakah sekolah wajib untuk membuat kalender pendidikan? Jawabannya tidak wajib. Tapi apakah sekolah wajib punya pedoman di dalam pelaksanaan pembelajaran selama tahun? Jawabannya adalah wajib. Satuan pendidikan tertentu yang dia sudah besar, dia sudah mandiri, biasanya akan menyusun kalender pendidikan sendiri dengan tetap mengacu pada Kemendiknas. Akan tetapi untuk sekolah satuan pendidikan di desa-desa misalnya bisa mengacu kepada Kemendiknas kita. Lembaga pendidikan, satuan pendidikan harus mempunyai acuan operasional pembelajaran selama 1 tahun. Entah itu dibuat sendiri atau berkitat kepada Kemendiknas. Ini contoh kalender pendidikan. Apa saja ketika kita mengamati kalender pendidikan yang saya tampilkan ini, yang perlu saya amati adalah apa saja yang ada, komponen yang ada di dalam kalender pendidikan. Pertama, ada pengaturan waktunya, ada Juli sampai Juli, ada tanggal 1 sampai 31. Kemudian ada penandaan tertentu, ada hari libur besar ditandai dengan warna biru, ada libur ditandai dengan warna merah, ada libur semester 1, ada semester 2, ada libur permulaan puasa, ada libur hari raya. Nah, pencantuman hari libur di dalam menyusun kalender pendidikan itu sangat penting, karena itu nanti akan menjadi acuan di dalam menentukan pekan efektif maupun waktu pembelajaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mari kita diskusikan. Sama juga bisa bertanya langsung di komen di bawah ini di channel YouTube, nanti akan saya balas langsung, ataupun bisa ditanyakan di grup WhatsApp grup pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.